Belum Saya mandi izin nggak matiin tuh? kamera ya. Kenapa nih ada suara double? Udah. Udah Pak, silakan Pak. Jadi SOP 12 ini khusus membahas tentang manajemen replanting atau manajemen penanaman ulang atau replanting. Saya ketikkan dulu. Tujuan utamanya adalah untuk hasil produksi kebun kelapa sawit ini tidak menurun secara drastis, terutama yang model tidak serempak untuk tumbangnya. Kemudian percepatan pengembangan perkebunan rakyat, meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya saing, kemudian pengusahaan ekonomi, serta mendukung pengembangan wilayah. Itu salah satu tujuan dari replanting. Produk operasionalnya, replanting atau peremajaan sawit tua biasanya menggunakan sistem konvensional, yaitu penumbangan serempak. Pemilihan teknik replanting mempertimbangkan kelangsungan pendapatan petani, sehingga memberikan alternatif pendapatan bagi petani yang selama replanting. Pertama-tama harus menyusun rencana, yaitu luasan areal atau hamparan, dilakukan dengan pemetaan. Kemudian pemilihan hamparan didasarkan pada produksi, kerapatan, serangan hama penyakit, tinggi tanaman, dan efektivitas kegiatan pemanen. Kemudian pemesanan benih unggul yang harusnya bersertifikat, kemudian pemilihan lokasi pembenihan jika ada, kalau ada ingin melakukan pembenihan, harus melihat syarat-syarat seperti topografi yang datar, kesediaan sumber air, bebas dari hama penyakit tanaman, akses ke jalan itu mudah. Kemudian seperti biasa kalau untuk kegiatan harus mempunyai RHB. Ini salah satu dari tumbang serentak pembongkaran atau land clearing. Seperti di gambar menggunakan alat berat. Ini total. Yang kedua, tahapnya adalah memerencah atau memotong atau chipping. Dipotong lebih kurang 1 meter agar membantu proses pelapokan atau pengeringan. Kemudian perumpukan itu merupakan kegiatan menyusun dan menimbun batang kelapa sawit di jalur penimbunan atau jalur rumpukan. Batang kelapa sawit yang ditumbang disusun sesuai dengan jalur tanaman memanjang searah jalur tanaman kelapa sawit. Jadi yang bekas jalur tanaman kelapa sawit ditumpuk di situ, karena akar kalau melakukan penanaman di bekas atau di akarnya kelapa sawit yang lama itu akan jelek hasilnya. Ini salah satu contoh perumpukan dan jalurnya. Nggak perlu panjang karena otomatis kelapa sawit itu menjadi panjang kalau di sini. Kemudian sistem underplanting yang pernah disampaikan di Medan waktu itu juga telah kita lihat juga jenis underplanting tanaman. Salah satu underplanting adalah teknik menanam tanaman muda atau baru di antara tanaman tua. Biasanya 25% dari per tahun dari populasi. Sampai umur tanaman itu berumur 3 tahun baru hilang semua. Underplanting ini diterapkan dengan sistem peracunan. Jadi dibuat lubang sedalam 30 cm yang posisi miring ke bawah sudut 45 derajat di batangnya. Kemudian dari tanah ke batang itu sekitar 1 meter. Isi cairan aktif atau glifosat atau racun kuning orang bilang, atau salah, nggak boleh nyebut merek sih. Jenis yang up, run up, langsung up. Kemudian tutup lubang dengan bekas potongan batang atau tanah, dan kalau udah 2 minggu daunnya mungkin udah nampak agak yang kuning, kemudian diulangi sampai ada yang tahap yang kedua. Kemudian sistem tumpang sari, ini sistem yang mungkin setelah replanting untuk menambah pendapatan petani, dilakukanlah sistem namanya tumpang sari.
Sistem ini dilakukan setelah 6 bulan pada tanaman utama atau setelah penanaman pun boleh dilakukan. Tanaman yang dipilih seperti jagung, kacang tanah, kedelai, atau tanaman semusim lainnya. Jangan lupa untuk memberikan jarak sekitar 1,5 meter dari pangkal pohon atau piringan. Pengolahan tanah, kemudian pemberian pupuk dolomit atau kapur pertanian 250 sampai 300 kilo per hektar. Dibuat dalam kontur ukuran 50 cm pada gawangan areal penanaman untuk memelihara tanaman kelapa sawit. Tanah diolah lebih terlebih dahulu, diberi pupuk TSP 100 kg, KCl 75, dan urea 50 kg per hektar. Untuk kedelai jaraknya 20, misalnya kalau nanam kedelai jaraknya 20 sampai 40 cm atau 250 ribu pohon per hektar. Ini tergantung teknis budidaya yang dapat dilihat mungkin di buku-buku biasanya kalau untuk hortikultura. Ini salah satu contoh teknik tumpang sari yang ada di Koperasi Naya Indah Permai di Amboyo Selatan. Ini ketua koperasinya Pak Pram, yang pernah kita adakan juga praktek GAP di sana. Mereka tumpang sari dengan terong, cabai, timun, kacang, dan hasilnya sangat lumayan. Bahkan lebih besar dibanding dengan kelapa sawit, kata ketua koperasi ini. Pada sistem bertahap hampir sama dengan serempak, cuman dia memilih tanaman yang kurang produktif biasanya ini. Ini ditumbang. Bukan diracun, ini ditumbang. Oke, untuk ini kalau di ISPO-nya tidak ada sih yang untuk membahas replanting. Ke tahap selanjutnya yang masih ini mungkin yang ini perlu kita bahas sedikit. Ada pertanyaan tentang replanting atau nanti aja setelah materi proses pengajuan ini? Proses pengajuan PSR ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020. Persyaratannya, perlengkapannya semua ada di Peraturan Menteri tersebut. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi yaitu syarat pekebun harus membentuk kelompok tani, gapoktan, koperasi, kelembagaan, ekonomi kebun atau BUMDes juga bisa. Yang beranggotakan minimal 20 pekebun dengan hamparan minimal 50 hektar per kelompok. Lahan anggota pekebun berada dalam jarak paling jauh 10 km dilengkapi dengan peta koordinat. Berarti telah dilakukan pemetaan. Dan yang sangat penting itu adalah apakah kawasan lahan tersebut masuk atau tidak masuk dalam kawasan. Ini kejadian yang ada di Aceh, itu banyak jadi merepotkan, harus di layoutkan lagi peta hutan dengan area lahan. Karena temuan yang di Aceh itu nggak salah itu ada berapa ribu hektar itu termasuk hutan. Dan uangnya dikembalikan, harus dikembalikan. Karena nggak boleh mengeluarkan berkebun sawit di dalam kawasan hutan. Ini syarat yang harus dipenuhi dahulu. Sedikit aja, tapi nanti jadi akan banyak dia. Yang tahap kedua, pekebun harus mengantongi KTP, KK, rekening bank, SHM, atau surat keterangan tanah boleh, sporadik, girik, TTRC, akte jual beli, surat kuasa, surat hibah, atau hak adat komunal, atau hak atas tanah lainnya yang diakui oleh keberadaannya. Jadi syarat mutlak ini KTP, KK, rekening bank, sertifikat tanah biasanya itu harus ada pada anggota.
Proses replanting ini setelah kita mengajukan usul ke dinas kabupaten, maka akan ada proses verifikasi administrasi yang di lapangan. Biasanya dilakukan oleh dinas perkebunan yang dibentuk tim khusus. Setelah dilakukan oleh dinas perkebunan verifikasi, dilanjutkan oleh Ditjenbun. Setelah itu Ditjenbun perkebunan akan memberikan beberapa rekomendasi teknis atau rekomteks, biasanya ke calon pekebun kelapa sawit. Ditjen Perkebunan mengirimkan rekomendasi ke BPD PKS, itu banknya sawit lah. Jadi di situ akan ada namanya SKD-RUT yang akan yang berisi tentang calon pekebun sawit dan calon lahan atau disebut CPCL biasanya. Di situ ada dananya yang per orang. Kalau sekarang sih kalau nggak salah 30 juta per hektar kalau yang sekarang. Penerbitan SKD-RUT serta penandatangan PKS ini harus ada kerjasama atau MOU antara 3 pihak yang ditandatangani oleh koperasi atau kelompok tani, rekening kebun kelapa sawit sesuai permintaan. Jadi ditransfer diambil oleh petani tersebut. Itu dananya cuma masuk, cuma numpang, kemudian dialihkan ke rekening besar koperasi seperti itu. Nah, setelah diajukannya setelah pengajuan ke Disbun, soalnya harus diinput ke aplikasi yang namanya dari BPDP. Jadi harus diinput ke dalam aplikasi online. Ini salah satu contoh saya ambil dari Koperasi Titian Sejahtera. Jadi sini ada profil koperasi yang harus diisi. Kemudian juga di sini udah ada 3 tahap pengajuan ya. Tahap 1, tahap 2 udah di ACC. Yang tahap yang ketiga ini paling atas ini masih di verifikasi kabupaten. Ini salah satu contohnya itu tadi ya, kalau ada kelembagaan harus dimasukkan semua legalitas, kemudian akta di sini, kemudian nama-namanya harus dimasukkan, input seperti ini, tanda merah ini harus diinput. Ini kadang kelemahan di petani karena koperasinya udah tua, orangnya udah nggak ngerti komputer, ngerti internet, itu jadi kelemahannya di sini rata-rata di aplikasi ini. Jadi untuk penginputan terkendala di situ. Makanya mungkin dalam dalam penginputan ini dicarilah orang yang bisa untuk menginput atau lebih tahu tentang ilmu IT lah. Seperti ini ada apa? Lebih mudah sih kalau mungkin udah ada barangnya langsung diinput. Salah satu contohnya kami masukkan nama kami di sini, nggak bisa, nggak ada SHM, nggak dapat lahan jadinya gitu. Ini nama Yosep nggak ada. Nah, ini kalau tanda merah sini berarti ada masalah gitu, mesti ada dokumen yang belum diinput, belum selesai. Jadi di arahkan kursor ke tanda merah akan ada keterangan gitu, belum ada legalitas lahan. Setelah diinput nanti selesai. Ini kalau lebih dari 4 hektar juga nggak mau dia. Atau KTP-nya terpakai di koperasi lain juga nggak mau, karena udah terintegrasi. Maksimal dia 4 hektar. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nggak banyak sih kalau untuk di ISPO-nya nggak ada sih yang membahas tentang replanting. Paling di pembukaan lahan. Pesan dari Pak Ligito kemarin LPP untuk BA-nya harus ditandatangani oleh
kepala desa, Pak. Jadi kemarin kita punya BA nggak bisa dipakai, bukan nggak ada, nggak bisa dipakai karena legalitasnya harus BA tersebut harus ditandatangani oleh kepala desa setempat bahwa menyatakan bahwa pembukaan lahan replanting itu tidak dengan membakar. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau pertanyaan. Iya, kemarin kenapa kepala desa? Karena dalam pembukaan lahan itu kan kadang dia menyangkut orang-orang terdahulu tuh. Nah, kalau misalkan ditandatangani sama kepala desa, itu dianggap sudah representasi orang sesama orang itu udah tahu seperti itu. Hanya untuk memperkuat, Pak. Yeah. Bahkan bukan yang untuk replanting juga, yang lebih ini kan yang untuk yang buka lahan yang tidak replanting. Kalau replanting otomatis dia menggunakan chipping nih. Yang makanya diperkuat dengan kepala desa itu yang tidak replanting itu kan pasti dulunya lahannya apakah itu hutan atau kata harus jelas asal usulnya. Makanya harus tanda tangan dengan kepala desa gitu untuk pembukaan lahannya. Ya, kalau untuk ISPO agak ringan sih ya teman-teman. Maksudnya kita berita acara cukup, kalau RSPO kan harus bikin FPIC kan, di mana nanti harus ya bisa membuktikan itu semua. Kalau memang pembukaan lahan dulu memang nggak menggunakan bakar seperti itu. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja. Enggak sih. Biar lanjut ya kan. Enak aja. Iya, nggak penuh tuh protes tuh game. Siapa? Kan nggak ada burung di ini tuh. Yosef ya. Iya, penuh tuh 100 di situ. Itu yang nyata. Betul itu. Bagian itu Di siapa? prinsip 3 tuh 100. Mungkin itu masih formatnya yang lama kali ya, Pak. Kan? Iya. Iya, formatnya yang dari Bengkayang kemungkinan besar sih, karena emang kemarin itu ada penduduk yang bilang nemuin elang kan itu kalau nggak salah. Iya, Mbak. Iya. Iya benar berarti. Nanti coba tak bilangin ke Pak Lugito ya. Yosef nggak rela kayaknya dikasih 0. Iya, iyalah, betul, karena nggak ada itu. Iya, betul. Iya. Kemarin itu dia kan nilainya di kertas kan, jadi paling dia ini langsung ganti di Bengkayang. Padahal saya kemarin udah nilai sendiri. Kalau di catatan saya emang nggak ada sih. Itu nanti biar pakai catatan saya buat ngoreksi itunya dia, siapa punyanya Pak Lugito. Anyway teman-teman. Kenapa yang P3 kenapa 0? Enggak, Pak. Di-nolin Mas. Padahal karena itu 110 loh, Pak, hijau tuh. 100. Karena apa? Karena di situ ditulis yang di burung elang. Nemuin burung elang apa ya? Ada yang P3 Nggak ada. 32 3 itu Pak yang terdapat tidak terdapat satwa langka itu tuh kan memang nggak ada, tapi di penilaiannya itu masih dijumpai katanya anggota yang memelihara satwa langka katanya gitu. Emang ada di sana? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Mas. Yang di Bengkayang itu, Pak. Itu berarti nilainya pakai file lama gitu loh yang iya, filenya Bengkayang ditimpa gitu. Iya. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya, berarti yang Gembrang kirim ke saya itu yang udah diperbaiki atau masih yang keliru? Itu masih yang awal, Mas. Yang dari Pak Lugito langsung saya kirim ke grup sama ke email. Oh, ya udah, berarti yang keliru cuma di P3 berapa tuh? Penemuan satwa langka P32. 322. Itu full semua ada berarti. Ya itu berarti udah 100 semua kan? Iya, 100 semua, Pak. Karena kan nggak ditemukan. Iya Pak, iya 100 semua Pak. Alah. Sebenarnya P4 sama P5 Pak bisa Pak ada nilainya, bukan karena untuk harga TBS juga bisa dibuatkan untuk informasi Pak. Dibuatkan ukuran 60 kali 50 lah. Jadi situ ada harga TBS itu kan, jadi yang prinsip 41.1 itu bisa
Bisa Oh, jadi 100 itu Pak. oh iya, kemarin ada ini Pak buat Agus, buat Landak sama buat Pasir. Di bagian kan nanti di bagian profil koperasi itu kan ditanya panen kan juga. Nah, nanti di ini aja dibikin prediksinya atau apa namanya berangkat dari kondisi pemanenan sebelumnya itu loh. Itu nah nanti buat bukti-bukti pemanenan yang dulu masih ada disediakan aja, maksudnya ditaruh, disimpan nanti sekiranya buat membuktikan bahwa dari profil koperasi itu memang prediksinya benar karena dulu seperti ini kayak gitu. Kapan ininya jadinya audit internalnya? Lagi lihat jadwalnya Pak Lugito, Mas. Kalau misalkan dia vaksin awal September, berarti digeser sampai akhir September. Tapi kalau enggak, rencananya awal September itu nanti ke Pasir. Oke. Berarti udah dekat juga ya. Ya anggaplah kalau misalnya awal atau minggu kedua September, berarti tinggal 2 mingguan tuh. Mas Her gimana tuh ke Melki sama Mas Aryo untuk persiapannya tuh? Udah ada perubahan lagi belum ininya? Apa namanya? Kelengkapan PNC-nya. Oh, ini Melki. Gimana Mel? Sudah Pak, ini lagi apa? Ngerjain apa pelang ya amaran juga. Kalau yang amaran yang di depan apa? Yang untuk potensi kebakaran itu, tingkat kebakaran depan koperasi sudah selesai, tinggal yang di lapangan aja. Selain itu juga kan ada beberapa bagian yang masih kemarin kayak P2 kan juga cukup banyak tuh. P2, P3 juga masih ada yang Pasir juga sama kan? Nggak ada sarwalangkanya kan? Nggak ditemukan kan? Iya Pak, nggak ada Pak. Iya, kalau memang begitu berarti bisa hijau semua juga tuh di P3-nya. Iya, Melki kemarin ngirim file tapi belum saya download. Bikin apa? Saya nggak tahu kalau dengan kondisi begini dalam waktu entah 1-2 minggu ke depan bisa kontak ini nggak Manggalakmi atau apa bagian apa gitu yang untuk bisa menyediakan simulasi kebakaran. Kemarin kan dengan KPH mana ya? Kalau Manggalakmi nggak dibawa KPH ya? Enggak Pak. Itu berarti harus kontak ke Samarinda gitu ya? Ada di Pasir sini ada Pak. Di apa? Setelah Lolo menuju ke arah ini Pak. Iya. Ya di situ ada di situ ini markasnya Manggalakmi. Mungkin coba di set bisa nggak Mel untuk pelatihannya ini? Mungkin lihat kalau di minggu depan gitu, pelatihan 1 hari aja, full day begitu. Nanti pesertanya sama juga ya, ini untuk Bengkayang juga gitu. Pesertanya dari campuran aja, ngambil entah, kita kan sekarang desanya ada berapa dong? Kertabumi, Modang, Lempang Sari, sama SP4 ya? Iya. Sama kalau mau masuk satu lagi Laburan, boleh juga tuh. Nanti cari aja titik tengahnya di mana, atau daerah yang memang ada lapangan yang lebih luas, pelatihannya di sana aja. Masing-masing entah 4 orangan gitu dari tiap koperasi, dari masing-masing koperasi. Jadi kan kalau kali tadi ada 5 desa itu kan berarti total bakal ada sekitar 20 orang kan.
20 sampai 25 orang ditambah ininya orang Manggalakni sama Solidaritasnya begitu. Itu kalau gitu ini diatur berapa hari, Pak? Sehari aja. Kalau saya coba lihat-lihat di YouTube, pelatihan-pelatihan yang Manggalakni itu kan mereka bikin sampai 3 hari tuh. Cuman kan 3 hari ada sesi dalam ruangan, ada sesi luar ruangan gitu. Menurut saya sih ya nggak perlu sampai gitu juga kali ya. Jadi biar langsung aja sesi luar ruangannya semua. Ataupun kalau misalkan ya intinya kan kalau materi ini kan tinggal gimana kita minta aja kan. Biasa mereka menyelenggarainnya berapa hari. Nah nanti kita nggak mau topik ini, kita maunya fokus ini aja. Nah bisa nggak mereka bikin dalam 1 hari gitu. Sama kayak LPP kan juga awalnya untuk pelatihan yang di Balikpapan sama Pontianak tuh mereka bilangnya kudu 5 hari tuh. Kudu 5 hari, terus sama saya di ininya ini bisanya cuma 3 hari. Bisa juga press sampai 3 hari gitu. Bisa ya, Mel? Bisa. Nanti nanyain dulu mereka kan. Iya, nanyain koperasi dulu, Mel, karena nanti kan itu buat mensupport dokumennya koperasi. Sama ini teman-teman buat yang internal audit di profil koperasi nanti, yang di internal audit nanti, yang akan diaudit semua anggotanya aja dulu ya. Jadi semua anggota aja yang nanti didaftarkan di internal audit, karena hitung-hitung buat pembelajaran. Kan maksudnya kan kalau misalkan semua didaftarkan kan otomatis kita bakal tahu kan koreksinya ada di mana gitu loh, sehingga nanti waktu proses pendaftaran ISPO beneran itu akan lebih memudahkan langkah kita daripada dari awal udah kita kunci, ternyata suatu hari nanti lebih besar lagi masalah yang bakal diurus gitu loh. Paham nggak ya, Mel sama Pak Irwan? Agus kemarin udah saya kasih tahu sih. Gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Pak Irwan. Wih, kemana dia itu? Sorry. Gimana tadi? Itu Mas buat yang internal audit kemarin sarannya Pak Lugito semua anggota koperasi aja yang didaftarkan karena mengingatkan itu penting kan buat proses pembelajaran daripada nanti di awal udah dikunci ternyata pas nanti pendaftaran ISPO lebih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi, mending di awal aja dikasih tahu tantangannya apa aja. Jadi nanti pas udah koperasi ingin mengajukan sertifikasi ISPO, mereka lebih bisa adaptif dengan tantangannya gitu loh. Sebentar, kalau kondisinya begitu ketika internal audit berarti nanti akan Apa? Berarti yang replanting tahap 1-nya begitu. Iya, untuk kan pasir kemarin misalkan. Kemarin misalkan nih Melki kan yang kan ada yang clean and clear dan lain-lain itu loh. Kan ada yang clean and clear, ada yang enggak. Nah, yang didaftarin itu yang clean and clear sama yang enggak gitu. Oh, berarti ya pokoknya total sesuai awal jumlah replantingnya. Kan kalau nggak salah Kertabumi berapa Mel ya? 77 gitu ya? 70-an berapa, habis itu dikurangin sama Melki sampai tinggal 56 kan? Iya. Yang 70-an itu maksudnya total semuanya? Iya Mas. Karena itu nanti bisa menyiapkan ini manajemen kelembagaan koperasi biar bisa lebih adaptif buat nanti pendaftaran ISPO yang kalau mereka udah masuk fase TM. Oh ya nggak apa-apa kalau misalnya untuk ini. Toh juga kan namanya ini latihan. Hasil dari internal audit juga nggak akan lantas menjadi temuan atau untuk
sebagai pengukur kinerjanya Solidaridad maupun si koperasi misalkan. Nggak apa-apa kalau misalkan ini mau didaftarin semua. Iya. Ya nanti diatur aja itu. Berarti surat-surat ini dirubah lagi kah? Surat-surat yang mana, Mel? Kan itu surat yang terdaftar ISPO, yang ikut ISPO, yang 65 orang, 56 orang. 26. Oh ya, itu gimana? Terus yang surat-surat yang kan kalau apa istilahnya yang dari berapa prinsip ini kan ada tercantum itu. Iya, Hanya Mel, khusus benar. 56. Iya. Itu gimana, Gembrang? Iya, tinggal diedit aja, Mas. Enggak, apa-apa udah itu. di print semua. Kayak yang apa tuh, Mel? Yang surat-surat kayak unit sertifikasi kan, hectare of Iya. statement, apalagi ya yang dia mencantumkan anggota. Iya. Atau ya udah ini aja segimana yang Iya, itu juga nggak apa-apa, clearance. Mas. Enggak, maksudnya mengikutkan pengertiannya mengikutkan semua itu seperti apa? Mengikutkan, ya dalam arti gini, kan itu nanti kan berpengaruh buat sampel kan. Nah, kalau misalkan itu diajukan semua, otomatis sampel atas kondisi kebun yang nanti disurvei itu bakal lebih beragam jenisnya. Gitu. Dan jadi otomatis itu nanti juga akan mempengaruhi tingkat penglihatan hasil interaudit di kalau misalkan mereka mau daftar serius itu loh. Nah, makanya ya maksudnya itu. Tapi sebenarnya gitu. nggak apa-apa, Mas, kalau mau ganti itu. Bukan ganti ya, paling nambah baru kan itu. Toh itu nanti filenya juga tetap akan dipakai, Mel. Enggak, tapi ya ini akan daripada ngecekin yang sudah dikerjain, ya lebih baik ya biarin aja tetap 56. Toh juga kalau misalnya memang kalau untuk pembelajaran kan ya udah berarti tahu kan bahwa ini ketika SHM nggak ada itu nggak akan lolos, ketika pengecekan praktek GAP nanti mau melihat mana yang memang mempraktekkan, mana yang enggak. Biar aja sih, saya pikir memang yang gimana yang sudah dikurangin juga pun maksudnya ya kalau misalkan contoh pasir sudah 56 ya sudah yang 56 ini yang akan coba dilengkapin. Nanti kalau ada tambahan yang lain, unit sertifikasinya misalnya ke depannya makin luas, ada yang memang ini tinggal ditambahin. Mana yang sudah full memenuhi, ada yang punya SHM-nya sesuai segala macam. Nah, itu baru ditambahin, akan diperbaharui. Nah, itu mungkin bisa dilakukan belakangan, nggak apa-apa sih. Jadi sesuai yang dikerjakan sekarang aja. Oh, ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya, kalau ini masukkan aja kalaupun untuk pembelajaran sebenarnya nanti kalau misalnya mau mengikutkan yang 80 itu diikutkan aja 80 itu. Tapi untuk surat-surat ini kan nanti tetap 56 karena kita juga mau melihat dan koperasi juga mau melihat sudah sejauh mana nilai yang akan didapat dari pemberkasan ini kan, persiapan ini. Terus kalaupun nanti ada misalnya kita rubah dari 56 kembali ke 80, itu kalau dari saya sih pasti akan ada dari prinsip-prinsip itu yang memang langsung tidak bisa skornya dari 100 ujung-ujungnya jadi 0 kembali kan, karena jangan sampai verifikatornya
pas penilaian langsung kena yang apa? Yang non dari 56 orang ini. Terus kalaupun di lapangan nanti ini si verifikatornya memilih di luar dari 56 orang, itu nanti kan kita bisa tandai aja bahwa ini dari Bapak yang si A ini itu yang dipilih di luar dari yang 56 orang. Jadi ketika pergi ke kebunnya terus tidak penilaiannya nanti tidak sesuai dengan prinsip, itu juga kita bisa tandai gitu bahwa penilaian yang diberikan oleh si verifikator itu terkait yang ada masuknya Bapak itu, bukan yang termasuk 56 orang ini. Jadi kita juga bisa nilai sih udah sejauh ini udah sampai mana gitu ketika kita ini kita hanya memasukkan 56 orang aja ini. Iya, pada intinya seperti itu Mel tujuannya. Hanya yang tadi penekanannya memang kalau yang dimau dari Palu Kito itu semua yang di sini ada sekitar 80 orang ikut. Oke, tapi soal pemberkasannya itu nanti kan dari dari kamu sama Palu Kito kan beritahu ini yang ikut juga sebenarnya 56 orang. Tapi kita ikutkan dengan alasan sampai 80 orang dengan alasan begini. Jadi ketika pun di berkas itu ada hanya tercantum 56 orang, ya itu tidak mengurangi nilai yang dari nilai penilaian di kita di sini, maksudnya saya tuh begitu. Iya. Jadi surat-surat tetap 56 orang, tapi kalau mau untuk pembelajaran kita masukkan ke 80 ya silakan, tapi kita juga harus ngasih tahu ke si verifikator gitu supaya dia ini memang kita menilai orang yang di luar ya ISPO ini yang sudah di dalamnya ISPO. Iya, sebenarnya tujuannya juga gitu Mel. Jadi kelembagaan koperasi itu disiapkan kepada satu kondisi bahwa ada anggota yang itu tadi kasusnya SHM-nya tidak sesuai dan lain-lain gitu loh. Karena kan kalau LPP kan statusnya kan sebagai konsultan ya, maksudnya yang mempersiapkan, yang bantuin mempersiapkan. Nah, kalau yang auditor ini kan lebih ke pihak ketiga dan menurut dan memang itu penting buat nanti pembelajaran ketika memang sudah akan diaudit kan. Nah, kemarin sih yang kebayang sama Pak Lugito sama saya kenapa semua, karena yang perlu diganti itu hanya di unit sertifikasinya, tidak sampai ke dokumen. Memang itu tidak akan diset sampai dokumen SHM dan lain-lain, itu enggak. Jadi cuma yang satu lembar itu loh, yang satu lembar di P1.1.5 itu hektar of statement doang, yang cuma satu lembar itu. Jadi nanti di situ bunyinya anggotanya berapa sama luasan lahannya berapa. Nah, nanti buat dokumen-dokumen yang lain kenapa kok yang ada yang ternyata tidak sesuai dan lain-lain, ya nanti akan dijelaskan secara ini aja, secara persen to persen antara LPP sama si auditornya. Kan auditor ini kan channelnya LPP ya, itu. Dan katanya sih orangnya enak, nggak yang inilah, nggak yang terlalu killer gitu. Gitu Mel. Dirubah cuma 1.5 itu. Iya, rencananya memang begitu, hanya di 1.5, nggak sampai yang semua dokumen, enggak. Oh iya.
Tapi nanti aku komunikasikan lagi, Mel. Emang itu kok yang kemarin kebayang di diskusiku sama Pak Lugito. Dan itu memang penting juga, itu krusial juga, Mel. Kalau menurutku ya, ini kan sebenarnya ini tolong dikonfirmasi aja. Kalaupun misalkan itu anggotanya 80 sama 50, ini kita bilang baik Pasir, Bengkayang maupun yang Landak ya. Toh yang kerja atau yang akan mengetahui secara detail itu pasti hanya beberapa orang. Mungkin ya pentolan-pentolannya entah 5 orang atau misalnya ICS misalnya kayak entah si Pak Yadi ini, Pak Busro, Pak Budiono, Mas Yon, misalkan si siapa beberapa orang yang kurang lebih sekitar 5 sampai 10 orang. Jadi makanya harus di pengertiannya apa dulu, mengikutkan semua untuk pembelajaran, maksudnya pembelajaran seperti apa, atau juga kalau misalkan apakah pembelajaran untuk keseluruhan anggota atau seperti apa gitu. Nah, kalau memang konteksnya ketika kita audit nih kan nggak akan semua misalkan oh jadi 80-nya akan mengetahui prosesnya seperti apa, kan bukan seperti itu. Jadi mestinya akan sama aja, mau itu 50, mau itu 80, sepanjang ketika kemarin workshop SOP, workshop implementasi. Nah, orang-orang ini kan sudah mengikuti kan. Jadi sudah mengetahui nih, oh ini kalau misalkan SHM-nya tidak semuanya memiliki SHM yang sesuai nama, ini pasti akan semua. Jadi di setiap prinsip itu, mulai dari P1 sampai P5 itu sudah diketahui nih mana-mana yang akan menjadi temuan. Nah, dari sana sih menurut saya udah cukup untuk pembelajaran. Jadi biar nggak ini juga, biar nggak usah bolak-balik benerin dokumen juga. Nggak tahu seperti itu nggak? Enggak, Mas. Karena begini penjelasannya. Kalau misalkan nih dari awal dikunci 50 ya, maksudnya dikunci 50 yang dia semua bukti dan lain-lain itu udah clean dan clear. Ini tuh masalah bahwa jika suatu hari nanti akan diaudit yang versi beneran, yang kita siapkan adalah sistem gitu loh. Yang kita siapkan sistem. Jadi kalau misalkan ada kondisi seperti itu, apa yang harus disiapkan gitu loh. Itu maksudnya, jadi kalau misalkan nih kalau di awal udah clean and clear, otomatis kita udah tahu dong bahwa udah perfect dan nggak ada kritikan yang lain dari pihak ketiga. Tapi kalau misalkan dilibatkan semua, itu tadi kita akan lebih tahu mekanisme apa yang harus dibangun di dalam kelembagaan koperasi. Itu satu. Yang kedua, itu menyangkut soal sampel juga. Semakin beragam sampel yang akan diaudit di simulasi nanti, itu akan berpengaruh juga terkait dengan kondisi yang akan dihadapi sama auditor di hari nanti jika memang mereka mau sertifikasi secara serius gitu loh. Itu lebih kayak menyiapkan sistem kelembagaan koperasinya sih, Mas. Iya sih, memang pada dasarnya yang akan tahu ya orang-orang itu juga, meski dia mau sertifikasi atau enggak, kayaknya memang semua organisasi akan seperti itu. Cuma kan ini konteksnya adalah kita berhadapan dengan yang namanya auditor dari pihak ketiga, yang itu bukan LPP dan juga bukan Solidaritat, yang itu bukan hanya hari ini tapi hari esok. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan sama si auditor, yang itu mana satu auditor dengan yang lainnya itu berbeda, dan itu terkait dengan ISPO itu kalau bisa memang bahkan harus sih ya, kayak dari awal itu tuh semua harus bisa tahu segala lini gitu loh, Mas. Ini koneksinya kemana? Kalau dari awal udah dikasih tahu yang katakanlah udah dikunci, saya nggak kebayang aja sih kalau misalkan nih suatu hari nanti mereka mau sertifikasi udah serius, kita udah nggak melakukan pendampingan, katakanlah tiba-tiba mereka nggak terbiasa dengan kondisi tersebut, ya ujung-ujungnya mereka harus bertanya pada siapa. Tuh. Oke.
Ya udah, mungkin ini catatan aja ya dulu ya. Jadi sementara untuk yang kalau Landak kan kemarin keputusannya nggak akan mengurangi kan. Jadi yang kurangin ini kan cuma Pasir sama Bengkayang nih. Jadi segala PR itu di PR yang tersisa itu dibereskan dulu aja. Dibereskan. Nah, nanti baru kalau udah penuh semua, mana yang memang ada kata-kata 56 atau yang kalau Bengkayang itu 80 berapa 86 ya. Nah, itu baru dibalikan ke semua total anggota replanting 1 berapa gitu kan. Ya menurut saya ini juga bakal jadi ini sih Mas fondasi yang bagus kalau memang nggak tahu ya kalau suatu hari nanti kalau dirasa sistem internalnya terkait ISPO ini sudah mapan, PR Solidaritas itu hanya mengundang pihak ketiga gitu loh. Jadi ibaratnya kita ini lagi bikin rancangan sendiri kan. Nah, nanti buat kedepannya kita hanya butuh langsung pihak ketiga buat menilai apa yang sudah kita lakuin gitu. Iya. Kalau sebenarnya ya itu tadi ya, kalau misalnya mau melibatkan anggota yang lebih luas, ya itu tadi kan nggak akan terbatas tuh. Misalnya kan kayak Bengkayang itu kan total anggota itu bisa sampai 199 tuh. Mereka kan sudah ada berapa kali fase replanting kan. Nah, jadi pengertiannya apakah tadi ya, makanya kenapa kalau saya sih agak ini. Kalau yang maaf Mas, kalau yang Bengkayang kayaknya hanya di fase 1 dan 2 ya, Gus. Yang 3 belum nggak sih? 1 saja, Mbak. Oh, malah 1 Satu aja ya? Iya. Satu aja. Nah, pengertiannya makanya kalau namanya pembelajaran, apakah mengikutkan yang sekarang ini kan sekarang latihannya dengan yang tadinya ada beberapa yang nggak beres, coba diberesin, dirapiin. Nah, dari proses sana saja, menurut saya sih juga udah ada pembelajaran, tapi nggak apa-apa. Mungkin ya itu tadi ya, apa yang di belakang, PR-PR-nya apa saja, itu dibereskan dulu untuk Bengkayang sama Pasir. Nah, nanti habis itu baru coba kembali ke awal untuk ngecek yang sesuai jumlah anggota replanting tahap 1 aja, yang Pasir maupun yang Bengkayang gitu. Ya itu pasti akan bisa di ini kok teman-teman diobrolkan dengan LS-nya, lembaga sertifikasinya terkait dengan permintaan kita, karena kan ini sifatnya masih pembelajaran kan, jadi nggak akan banyak dokumen, tapi yang pasti di awal kita ingin pembelajarannya itu dari awal sampai akhir itu kita tahu gimananya harus menghadapi gitu loh, teman-teman. Oke. Pak, saya mau tanya untuk Mbak Gembrak. Mbak, kalau misalnya ini kan yang diminta untuk profil itu kan nanti untuk saat ini seluruhnya, misalnya kayak di Bengkayang ini 86, dan ternyata nanti pas sesuai berarti yang diajukan dengan yang sesuai, misalnya kayak gitu. Nanti kan kita pasti kasih arahan juga untuk mereka-nya. Dikasih arahan kan aja. Misalnya kayak kita buat di profil ini nanti itu sesuai. Ya. Suaramu putus-putus, Gus. Yuk, sinyalnya begitu. Halo, coba Gus. Ya. Misalnya tadi itu kayak 86 ini kan untuk yang pembelajaran dulu kan, untuk pembelajaran dulu, dan ternyata nanti pas mau mengajukan yang benarannya itu tidak sesuai 86, tapi mereka udah, karena ini kan akan disampaikan nanti ini sama Pak Luk terkait profil ininya nih Mbak, operasinya ini, kalau dia tidak sesuai itu gimana Mbak? Apa yang harus kita lakukan? Maksudnya Gus? Nah, pada dasarnya nanti kan apa yang diaudit sekarang belum tentu akan sama dengan apa yang akan mereka ajukan 2 tahun ke depan. Bisa jadi kan sekarang kan tahap 1 nih yang akan kita latihan, yaitu misalkan Bengkayang tadi 90 berapa orang, 90-an orang ya, 80-an orang. Nah, anggap kita bilang 80 orang yang akan sebagai latihan sekarang.
yang udah diciutkan sama Agus jadi 80-an, 86, tadinya kan mungkin 100 misalkan ya, kita bilang 100 sudah diciutkan jadi 86. Terus ini kembalikan lagi jadi 100. Nah, toh juga bisa jadi juga nanti kan 3 tahun ke depan misalkan atau 2 tahun ke depan yang akan diajukan untuk sertifikasi misalkan adalah total keseluruhan replanting, misalkan udah sampai tahap 4, mereka mau ajuin seluruh anggota yang replanting sampai tahap 4. Ya udah, berarti apa yang perlu dilakukan berarti ya harus lengkapin tuh semua dokumen-dokumen yang per keseluruhan 100 anggaplah misalkan 200 ya, totalnya 200 orang. Ya 200 orang itu semua dokumen yang perlu dilengkapin. Sampai ke SHM, sampai ke list daftar anggota gitu-gitu. Nah, itu keseluruhan semuanya tuh. Iya, Gus. Karena pada akhirnya Mas prediksi LPP dan kemarin saya juga mikir sama sih bahwa suatu hari nanti pasti akan meluas lagi cakupannya. Makanya lebih baik dikasih cakupan yang luas dulu daripada dikunci di awal gitu loh. Nanti biar lebih adaptif dari segi manajemen manajerial koperasinya seperti itu. Makanya Kak, kalau saya sendiri ya lebih ke prinsipnya kasih nilai bagus dulu di depan. Jadi lebih untuk ke spirit juga. Toh juga kan kalau pengertian pembelajaran selama beberapa kali workshop ini kan pentolan-pentolannya ikut kan gitu kan. Jadi mestinya di proses tuh pembelajaran sudah terjadi tuh. Dan ketika kemarin workshop implementasi misalkan ataupun nanti pengecekan kan, oh ini SHM-nya nggak sesuai nama, ini temuan ya, ini mengurangi nilai. Nah jadi dari sana kan juga nah justru ketika sudah yang sudah dirapiin sekarang ini, itu nanti kan nilainya akan bagus nih. Nah ini justru nilai bagusnya akan menjadi pijakan untuk misalkan 2 tahun ke depan mereka mau meluas nambah 100 orang. Nah, tapi itu preferensi aja sih, nanti tinggal, makanya saya bilang tadi bereskan dulu PR-PR yang ada sebelum bongkar yang sudah dikerjain gitu. Gitu ya, Melki sama Agus ya. Iya. Kalau terkait penilaian selama iya, sorry Gus. Terkait penilaian, kalau sejauh Bengkayang sama Pasir melakukan yang kemarin dilihat hampir setiap minggu, itu penilaiannya bahkan sudah memenuhi ekspektasi ya, karena kemarin aja yang Landa aja udah close to ya udah tergolong baik lah untuk ukuran replanting gitu loh. Dan saya pikir kalau untuk penilaian juga mereka kalau daripada awal sampai sekarang itu udah jauh cepet banget buat ininya, buat menuju bagusnya. Dan ya itu tadi kalau saya sih lebih ya gitulah Mas. Ya ngerti. Pokoknya kalau yang ketika pun akan diubah balikin ke ini, yang akan berubah hanya di peta begitu, kemudian di P1. Nah itu yang paling hanya berubah di sana P1. Pada dasarnya mungkin sebagian besar di P1. Nah contoh kalau misalnya kayak Landak kan saya lihat dia P2, P3, P4 itu udah kuning. Nah itu jadi kan P2, P3, P4 kan pada dasarnya itu nggak lihat dokumen yang sesuai jumlah anggota. Jadi pokoknya sudah menerapkan GAP pembersihan piringan, oh ada dokumentasinya, kan nggak dicek satu persatu. Ada 99 anggota, 99-nya melakukan nggak begitu. Pokoknya hanya ada berita acaranya, udah terpenuhi. Nah karena P2, P3, P4 itu adalah sesuai dengan kegiatan. Nah kalau yang P1 kalau P5 kan karena memang belum dilakukan sama sekali, makanya semuanya masih merah. Nah, jadi yang pun kalau akan ke depannya, misalkan contoh tadi ya yang ditanya Gus, Bengkayang sekarang ini 86, mau diperluas jadi entah 150 atau 200, yang akan banyak mengganggu itu hanya di P1 doang. Sisanya P2, P3, P4 tidak akan, karena itu sifatnya kegiatan, bukan personel gitu. Iya benar. Nah,
Nah, jadi ya itu tadi ya. Jadi bereskan dulu Pasir Bengkayang, bereskan dulu P2, P3-nya sampai 4. Beres dari sana, baru lihat lagi P1 itu juga masih bisa gitu. Ini jangan berkutat di membereskan legalitas personel, bukti-bukti personel, tapi kegiatan apapun, berita acara ini dan itu nggak ada satupun yang dibereskan, ya sama aja, nggak akan kemana-mana juga. Ya, karena yang paling banyak di P2. Iya, P2 kan kemarin Bengkayang Pasir tuh masih banyak yang merah tuh, rata-rata 100-nya cuma di SOP. SOP kan juga bukan ini kan, maksudnya itu bukan dari kita yang ngerjain, itu bukan teman-teman yang ngerjain, itu LPP yang ngerjain. Saya yang ragu itu sebenarnya Bengkayang, Mas. Begitupun LPP, karena secara gini, kalau untuk menyelamatkan kondisi operasional kebun, sebenarnya itu by proses gitu loh. Tapi kalau udah menyangkut kelembagaan itu yang agak susah, karena itu nanti kan proses yang dilihat di awal dari internal dari auditor kan kelembagaan kan sebelum kita masuk ke observasi operasional kebun. Nah, kalau dari segi kelembagaan belum mapan ya itu agak susahnya. PR-nya Agus itu sebenarnya satu, Gus, kemarin juga jadi catatan tebal dari LPP adalah ICS-nya itu mau tetap pakai itu, atau kalaupun mau mempersiapkan ICS yang lebih baik, dilibatkan aja besok di internal audit gitu. Itu diizinkan sama LPP kalau memang itu kondisi yang dibutuhkan di Bengkayang. Karena agak sayang sih kalau misalkan kita nggak bantuin nyiapin itu loh yang ICS. Saya nggak tahu ya siapa yang bagus jadi ICS. Kalau Pak di Landak sama di Pasir mah udah nggak usah ditanya, mereka udah bagus di Bengkayang ini. Iya, makanya dari awal-awal kan juga saya ini kan, saya juga feelingnya kan, ini Bengkayang akan error nih, Bengkayang akan error karena ICS-nya nggak cukup kuat dan banyaknya dikontrol. Tadinya berpikir Paleng, tapi katanya Paleng juga nggak ngerti apa-apa tentang kebun, ya udah berarti nggak bisa juga. Cuman ya kadang kan manajer ICS itu nggak mesti ngerti tentang kebun, yang penting dia secara pendokumentasian dan secara leadership-nya ada. Dia akan, manajer ICS ini akan macam bayang-bayangnya ketua. Jadi sepanjang punya spesifikasi dan kriteria itu mestinya kudu didorong jadi manajer ICS. Kalau yang kayak kemarin kan modelnya Firdaus, milenial begitu mah, boro-boro dia mikirin ISPO begitu. Dia pasti akan nyari kerja untuk beresin karir segala macam. Apalagi terus Pak Andri, Pak Nerdi gitu, nggak ada ini sih, nggak ada model-modelnya juga. Oke, kita sambil pelan-pelan PR-nya. Saya mau tampilin sedikit. Jadi kita udah selesai silabusnya ini. Bukannya ada satu lagi, Mas? Sebenarnya kan kalau yang bagiannya green, yang tentang sensus flora fauna, itu bagian di 16 nih. Ini masuk di sini. Jadi nanti, iya sih. Ini masuk dari di bagian nih. Mungkin nanti akan kegiatan nih, pencatatan flora fauna. Jadi udah disinggung di SOP-nya siapa, Nurmanto, nanti bisa diulang lagi. Nah, makanya yang dari awal saya sebutkan ini, SOP ada beberapa kali berulang. Jadi misalkan kayak bisa jadi, dan itu ada saling berkaitan. Ada yang SOP-nya tidak diwajibkan di Permentan ISPO, tapi dibuatkan sama LPP. Ya mungkin itu untuk biar Iya, saya lupa menambahkan itu soal itu. Kemarin dijelasin sama Pak Pujangga terkait dengan pemeliharaan tanaman, atau misalkan nih. Nah, SOP pemeliharaan tanaman itu adalah induk. Jadi induknya itu ada SOP pemeliharaan tanaman. Nah, nanti teman-teman cek di SOP penanaman, di mana itu nanti kalau misalkan ada unit-unit yang perlu pendetilan, nah itu dibuatkan SOP sendiri, kayak kacangan, terus apalagi ya kemarin ya, kacangan, kastrasi, sensus produksi dan lain-lain. Nah, jadi
ada induk, ada anak kan. Analoginya seperti itu. Nah, nanti di SOP pemeliharaan itu jadi keterangannya tinggal gini, untuk melihat lebih detail keterangan tentang pengaturan terhadap kastrasi, lihat pada SOP nomor bla 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 kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, saya kalau yang di bagian konservasi ini saya belum meriksa, tapi kemungkinan besar kalau misalkan ada sifatnya sama itu biasanya ada yang jadi induk, ada yang jadi anak gitu. Nanti tinggal dicek aja yang di bagian konservasi itu. Induknya siapa, anaknya ke siapa. Gitu. Oke. Nah, pokoknya pada dasarnya ini mungkin butuh sebagai catatan kita juga apa yang memang diwajibkan oleh ISPO, apa yang tidak. Jadi misalnya kan di silabus ini saya kasih tanda tuh, misalnya kayak kemarin kacangan nih, pemeliharaan tanaman ini di Permentan ISPO itu nggak ada, tapi ya berhubung kita sudah ada, jadi ini bisa dijadikan template yang bisa kita terapkan juga ke petani, atau misalkan ada koperasi ke depannya, pokoknya ini akan jadi semacam template nih, setiap koperasi yang kita dampingin ISPO, ini akan ada 20 SOP yang dimiliki oleh koperasi dan perlu diterapkan gitu. Kacangan misalnya, cuman di silabus nih saya kasih tanda kalau dicoret nih berarti di dalam peraturan itu tidak diwajibkan gitu. Nah, kalau yang pemeliharaan itu malah wajib loh Mas, karena dia induk loh. Nggak ada dibilang harus ada SOP. Jadi langsung data populasi tanaman, dokumentasi pemberian piringan itu di peraturan itunya nggak ada harus ada SOP pemeliharaan tanaman gitu, nggak ada. Tapi itu tapi pada intinya SOP 20 SOP kan nanti yang akan dipakai di masing-masing koperasi binaan kita. Ini hanya soal pelatihan doang kan? Hanya soal pelatihan ya. Oh iya ya, oke, nggak apa-apa Mas. Jadi sebagai informasi kita bersama juga bahwa ini jadi ada SOP yang tidak diwajibkan di dalam peraturan, tapi dibuatkan juga. Jadi biar ini satu kesatuan yang utuh nih, mulai dari dia sawitnya bibit sampai ujung peremajaan, nggak hanya di kebun tapi lingkungannya juga, itu SOP-nya bagaimana sampai ke informasi. Nah tadi ini kemarin ini belum di ini ya, materi hari ketiga. Jadi yang bisa mungkin ini dari saya ya, poin yang dapat difokuskan tuh lebih ke pemanenan sama transportasi. Kemudian yang bisa sebagai informasi mungkin penanganan limbah sama K3 kebun. Plus ini kan bisa ada pelatihan P3K-nya, misalnya kalau kejadian emergensi bagaimana penanganan. Sama sensus pokok produksi juga cukup sebagai informasi. Nah, terus di sini hari keempatnya peremajaan sawit juga sama, cukup bisa sebagai informasi, karena tidak sesuai ISPO peraturan itu tidak ada yang perlu disiapkan, dan ini ada satu, namun itu juga tidak sesuai tidak diwajibkan oleh peraturan, kita catatkan di sini. Kemudian poin-poin pentingnya apa? Ada 3. Mulai dari awal perencanaannya, kemudian pelaksanaan. Itu ada beberapa hal, ada kegiatan penumbangan, ada chipping, kemudian ada perumpukan, kemudian nanti teknik peremajaannya apakah serempak, bertahap, dan lain-lain. Tadi yang misalkan peracunan atau bagaimana gitu. Kemudian tadi persyaratan dana peremajaan sawit dari BPDPKS. BPDPKS. Ada lagi nggak Pak ya, Pak Irwan, selain 3 ini ya? Kayaknya cukup Pak, itu aja sih Pak, kan nggak ada juga di ISPO kan. Ya, oke. Nah ini yang perlu disampaikan, terutama ini ya, syarat ini. Poin 3 itu Pak. Poin 3 ini yang penting, kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu penilaian keberhasilan NISCOPS. Jadi kan ini NISCOPS itu nanti akan ada beberapa hal nih untuk ketika menilainya. Jadi satu, pengetahuannya petani, dia tahu nggak tentang BPDP ini, kira-kira syaratnya apa saja yang dibutuhkan, yang mungkin nggak akan lengkap ya, misalkan harus ada ini gitu, nggak pengetahuan, bukan akan dinilai pengetahuan
secara lengkap, namun ya seenggaknya mereka tahu kemudian bagaimana caranya, kemudian sampai ke benar-benar memperoleh dana tersebut. Jadi nanti di akhir program Project Niskop ini akan dicek lagi sama sisi ROM. Nah, ini yang akan dilaporkan ke Belanda untuk keberhasilan dari program. Nah, salah satu poin yang akan dicek itu adalah ini, akses kepada pendanaan, pengetahuan dan akses, bagaimana mengakses dan apakah sudah memperoleh gitu. Kemudian 2 topik lainnya di hari keempat, pencegahan kebakaran. Nah, ini sama pengelolaan lingkungan, ini yang bisa difokuskan difokuskan untuk pengajaran. Oke, jadi sudah lengkap ini silabus kita. Mungkin nanti yang untuk Nurmanto sama Linda Fiona Aping sharingnya sore aja kali ya, bisa kita lakukan di sore hari. Nah, yang saya mau info sedikit, tapi ini belum fix ya, dan bukan janji juga. Kita kan nanti akan ada kalau tahun lalu itu kita belajarnya ke Medan, ke PPKS. Nah, tahun ini mungkin belajarnya akan ke Kalteng nih. Pak, saya kalau nggak salah ingat Pak Irwan itu dari Pangkalan Bun bukan ya? Bisa pulang Pak, dong. pulang kampung. Pangkalan Bun ya, benar ya? Masih ada orang tua di sana atau gimana, Pak? Di Palangka, Pak. Di Sampit. Tapi Sampit, dekat. ya. Ya. Di Sampitnya ya. Nah, Kenapa, Mas? Ya mungkin akan ada ini nanti. Cuman kalau biasa apa Pak Irwan jalan darat dari Pontianak, dari Landak? Kalau kemarin pakai bis, Pak, 24 jam. Ke Palangkanya ya. Tapi kalau ke Pangkalan Bun sekitar kurangi 9 jam lah gitu, Pak. Iya. Karena kan masih lanjut lagi kan, kalau kita jalan dari Pontianak, lanjut lagi, tembus lagi Pangkalan Bun, baru nyampe Palangkaraya kan. Iya. Biar naik bis, Pak, kalau ada kegiatan biar merasakan penderitaannya. Itu jalan bagus atau gimana? Jalan bagus, cuman topografinya berbukit dan bergelombang, Pak. Oke. Berarti sekitar maksudnya gimana itu? 15 jaman begitu ya? Seter gitu lah, Pak, 15 jaman lah. 15 jam kalau jalan. Pangkalan Bunnya di mana tapi, Pak? Kalau masuk kebun, kalau ke Minamas, mungkin kalau untuk belajar ISPO apa segala macam tuh jauh lagi. Ini mungkin nggak tahu Pak Irwan tahu nggak ada di sana ada desa Lada Mandala Jaya. Ada beberapa, ada BUMDes Karya Mandala Makmur sama Koperasi Tani Subur tuh. Itu dua-duanya itu udah dapat ISPO sama RSPO tuh mereka tuh. Itu dampingan Inobu, Pak. Itu yang ya, di Pangkalan Lada itu, Pak, Pangkalan Lada. Lada Mandala Jaya. Iya, Pangkalan, ya dekat Pangkalan Bun sih juga masuk daerah Pangkalan. Iya, cuman sekitar 1 jam 1,5 jam tuh dari kota Pangkalan Bunnya. Iya, nggak jauh, Pak. Terus di tengah-tengah itu, kalau kita dari Pontianak menuju ke Pangkalan Bun, ada biasa pemberhentian di mana? Ada kota besarnya nggak di kalau macam Pontianak ke Sintang kan misalnya tengah-tengahnya itu ada Sanggau gitu pemberhentiannya. Enggak sih, Pak, di perbatasan sih. Pas persis ya? Di Tugu ya, perbatasan. Jadi benar-benar stop itu paling stop ini doang ya, stop kopi, ngambil kopi aja ya. Ya, ngambil penumpang sama ke WC kadang tuh. Oh. Ya kita lihat lah nanti kalau apakah berarti kalau jalan darat ya kita lihat mungkin kalau sesama yang Kalimantan Barat ke Kalimantan Tengah ya mungkin coba apakah kita pecah dua rencana, mungkin akan ada dua destinasi, jadi satunya Kalimantan Tengah, satunya Jambi misalkan. Jambi kan juga udah pada ini. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana pelaksanaannya nanti. Kalau siapa Rantau ikut nanti duduknya di atas bis ya, Rantau nggak di dalam. Oke, udah dong Mbak, jangan di ospek lagi. Aku yang ngajarin kau loh, Chef.
Berarti mau vaksin dulu nih Pak, yang belum. Pak Irwan itu yang Oh, Oh, ngajarin. iya. siapa yang belum vaksin? Masih ada Saya yang belum udah. vaksin? Saya Saya udah. belum, saya. tanggal 30 nanti Pak di Pontianak. 30 31 udah daftar. Nggak anti vaksin kan, Pak? Enggak lah, vaksin lah. Oh. Di Landak kosong stoknya. Ya udah siap-siap aja semua yang ini. Vaksin lah nanti ini. Ya, tapi kita belum tahu juga lah, nanti lihat kondisi juga apakah memang jadi atau apa kita jalannya. Oke. Dari saya itu aja, nanti berarti kita sambung lagi nanti sore ya jam 3 ya. Oke, pakai link ini lagi ya Mas, karena masih dipakai sama Mas Kevin. Ya, oke. Oke. Makasih teman-teman ya sudah hadir Oke. di sesi kita terakhir hari ini. Sampai jumpa nanti sore lagi ya Belum guys. terakhir, masih ada sore. Iya, makanya nanti sore. Sampai jumpa nanti sore lagi. Oke, Oke. sehat selalu semuanya. Jangan lupa makan guys. Yuk, dadah. Selamat siang. Pagi. Ya. Mas. Selamat Pagi. pagi semuanya. Oke. Pagi.